Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita telah merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Kita masih sehat. Kita masih punya kesempatan untuk menambah-nambah amal kebaikan. Kita masih sempat mengunjungi teman kita yang sakit. Kita masih sempat untuk mengoreksi diri, kemudian siap untuk membenahi. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti jika kita ini bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan idola kita, tauladan kita. Dan beliau juga telah membimbing kita melalui sabdanya sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Bahkan kita mencontoh pribadi beliau yang patut dicontoh sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, di mana di dalam diri Rasul itu terdapat contoh-contoh yang baik. Pemirsa yang berbahagia, kali ini akan saya sampaikan secara singkat keterangan suatu hadis atau sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa abid sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pada hadis ini ada 3 hal. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah kamu di mana saja berada. Rasa takwa yang telah menghunjam dalam diri kita, menambah kerinduan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bertakwa tidak lain sebab Allah beserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan tempat kebahagiaan.
Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu tempat keberuntungan, tempat kemenangan, tempat kebahagiaan. Ini perintah yang pertama. Dengan ketakwaan kita itu, kita akan memiliki pribadi-pribadi yang terpuji. Sebab tidak mungkin orang yang bertakwa itu memiliki pribadi yang tercela. Oleh karena itu jelas kita semua ingin memiliki pribadi yang terpuji, dan kita kini telah berjuang sebab untuk menggapai pribadi takwa yang benar-benar takwa itu memerlukan perjuangan. Semoga kita dapat berjuang untuk meraih ketakwaan dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, pesan Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kejelekan itu akan hilang. Perintah ini bukan berarti kita itu mengumpulkan kejelekan-kejelekan, tidak. Tetapi kita introspeksi. Ketika ada kekurangan dalam diri kita, ada kekhilafan, ada kelupaan, ada kesalahan, maka kita istighfar, kita mengoreksi diri, kemudian kita menyusuli dengan kebaikan-kebaikan, dan kita sudah enggan, tidak mau lagi untuk berbuat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan yang kedua itu adalah menyangkut diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Kalau tadi diri kita dengan Allah, sekarang diri kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini rasanya kita perlu terus-menerus untuk bermuhasabah diri, menghitung diri dan merasa kurang, merasa masih ada yang salah, merasa ada yang harus diperbaiki. Semoga ini juga dapat kita lakukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan Rasul, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia, di tengah-tengah manusia, dengan akhlak yang baik. Tidak ada manfaatnya ilmu teknologi yang kita kuasai, tetapi di sisi lain kita tidak berkarakter, kita tidak memiliki karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rugi, dan suatu kerugian yang besar. Misalkan seorang murid yang memiliki kepandaian, sering mendapatkan piagam, sertifikat, tetapi dalam sisi lain dia tidak bagus dalam bergaul dengan sesama manusia. Oleh karena itu ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, berbuat baik kepada orang lain. Kita membiasakan menolong, kita membiasakan menghargai orang lain, kita membiasakan menghormati orang lain. Itu adalah contoh-contoh atau perintah-perintah yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ucapan kita, sikap kita, tindakan kita betul-betul mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini yang dipesankan Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ketika mendapatkan kelebihan-kelebihan, menjadi dokter, menjadi pejabat, dan macam-macam, kita tetap
merasakan nikmat Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah, dan kita selalu peduli kepada orang lain, kita menghargai juga kepada orang lain. Nah, pemirsa yang berbahagia, itulah 3 pesan Rasul. Yang pertama, hendaklah kita bertakwa di mana saja berada, tentunya akan menguntungkan diri kita, bahkan juga menguntungkan orang lain. Menguntungkan diri kita, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menguntungkan orang lain, terkadang dengan sikap kita, orang lain menjadi senang. Orang lain tanpa kita ingin disenangi orang lain akan senang sendiri, akan merasa hormat kepada kita tanpa ada perintah. Yang kedua, diperintahkan oleh Rasulullah agar menyusuli kejelekan dengan kebaikan. Artinya kita merasa berbuat yang jelek, segera kita menutupi dengan perbuatan yang baik. Yang jelek itu jangan sampai dilakukan lagi, dan kita selalu mohon ampun kepadanya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah pesan Rasul adalah supaya kita itu bergaul dengan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idola kita, teladan kita, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan, petunjuk dari Allah, sehingga kita semua sekali lagi mendapatkan ridho di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.